Selamat siang kepada Pak Sugi yang kami hormati, kepada Pak Anggolo yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D2 Shift 2 akan menjelaskan penelitian praktikum sistem otomasi manufaktur kami yang berjudul Pendeteksi Ruang Kosong untuk meminimalisasi proses pencarian parkir di basement. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Kak Vinus Deren, yang kedua ada Albert Kurniawan, Dwiki Valerian, Zulfian Muhammad, dan saya sendiri Nicholas Joel. Perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar pada manusia. Pengaruh teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini sangat membantu banyak pekerjaan manusia, terutama dalam pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, mulai dari aspek kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Merambatnya teknologi ke dalam berbagai aspek tersebut membuat kebutuhan akan teknologi pun meningkat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan mode transportasi mobil yang digunakan sehari-hari, di mana seperti yang kita tahu mobil merupakan salah satu perkembangan teknologi kendaraan bermotor yang sangat banyak digunakan pada saat ini. Masyarakat menggunakan mobil sebagai komoditas transportasi dalam memenuhi kegiatan bekerja. Dikarenakan dengan mobil, seorang dapat berpergian ke suatu tempat dengan nyaman serta dapat terlindungi dari sinar matahari maupun hujan. Adapun studi literatur yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada dari Hobbes 1995. Kendaraan pribadi memerlukan tempat parkir sebagai ruang untuk menaruh kendaraan selama kendaraan tersebut tidak digunakan. Yang kedua ada menurut Groover 2007, otomasi merupakan suatu teknologi yang melakukan aplikasi terhadap prinsip-prinsip mekanika, elektronika, serta seluruh kegiatan operasinya dikendalikan dan dijalankan oleh komputer. Lalu yang terakhir ada menurut Sulaiman 2012, perangkat Arduino Uno merupakan suatu platform yang terdiri dari dua hal, yaitu hardware dan software. Ya, selanjutnya setelah dari penyampaian studi literatur, selanjutnya akan dilakukan penyampaian terhadap identifikasi masalah terhadap penelitian. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari tentunya mempengaruhi pada banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan kegiatan ataupun menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir, khususnya tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti contohnya adalah pusat perbelanjaan, kantor, ataupun seperti tempat-tempat wisata lainnya. Tempat-tempat tersebut biasanya memiliki lokasi khusus yang disediakan sebagai lahan parkir mobil seperti layaknya area basement ataupun seperti gedung parkir. Penggunaan area basement ataupun gedung parkir tersebut tentunya memberikan ruang yang sangat luas sehingga seluruh mobil yang ingin terparkir dapat terakomodasi dengan baik. Namun, ramainya pengunjung yang datang secara bersamaan tentunya membuat tempat parkir terkadang overcrowded ataupun overload sehingga tidak mencukupi. Oleh sebab itu, seringkali ditemukan fenomena di mana seorang pengemudi terus-menerus mencari tempat parkir yang kosong, seperti lagi dia memutar-mutar tempat parkir dan membuang-buang waktunya untuk mencari tempat parkir. Dengan begitu tentunya mencari parkir hal ini dapat menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencari parkir ataupun mencari slot parkir terhadap kendaraan mereka masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui apa saja kebutuhan komponen otomasi untuk membuat model prototipe dari parkiran basement ini. Yang kedua, membuat rangkaian alat otomasi pendeteksi ruang kosong yang berbasis Arduino serta mengaplikasikannya pada model parkiran yang akan dibuat ini. Berikut akan dibahas mengenai komponen yang digunakan dalam merancang sistem parkir. Yang pertama adalah Arduino Uno Atmega 328P yang merupakan microcontroller dari sistem. Selanjutnya adalah sensor infrared yang berguna untuk mendeteksi ada atau tidaknya mobil dalam suatu slot parkir.
Selanjutnya ada jack socket adapter, yang ini merupakan jack untuk mengalirkan listrik 5 volt dari AC. Selanjutnya ada liquid crystal display atau LCD yang berguna untuk menampilkan slot yang tersedia dan juga informasi terkait parkir. Selanjutnya terdapat motor servo SG90 yang merupakan palang pintu dari sistem parkir yang telah dirancang. Selanjutnya terdapat kabel serabut yang berfungsi untuk menghubungkan dari Arduino Uno kepada beberapa komponen lainnya, dan juga terdapat adaptor charge yang berfungsi untuk mengalirkan listrik 5 volt ke dalam jack socket adapter. Tapi adaptor charge ini hanya bersifat opsional, jadi apabila tidak ada, maka sistem akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan hasil CAD produk dengan menggunakan software Prosteus 8, yang mana terdapat Arduino Uno yang menjadi microcontroller utama akan terhubung dengan LCD display dan juga kepada 6 buah sensor infrared untuk mengetahui ketersediaan slot parkir, dan juga terdapat sensor infrared pada bagian depan sini yang berfungsi untuk mengetahui mobil yang masuk ataupun keluar, dan juga untuk mengaktifkan motor servo yang sebagai palang pintu. Setelah dibahas mengenai CAD dari produk yang dibuat, maka selanjutnya akan dibahas mengenai rangkaian dari alat otomasi parkiran di basement. Rangkaian yang pertama merupakan rangkaian sensor infrared yang terdiri dari 6 buah yang melambangkan setiap slot parkiran yang tersedia. Pada pin VCC dan GND, ke-6 sensor tersebut saling berhubung satu sama lain dan dilakukan proses penyolderan dengan bantuan timah sebagai perekatnya. Untuk pin out sendiri terjadi pada masing-masing individu pinnya. Kemudian, rangkaian sensor infrared 1-6 akan dihubungkan dengan rangkaian sensor infrared 7 untuk memperoleh power supply, dan selanjutnya akan dihubungkan dengan sensor infrared ke-8. Nah, gambar berikut merupakan rangkaian sensor infrared 8 yang menghubungkan seluruh rangkaian sensor infrared dari 1 hingga ke 7. Kemudian pada sebelah kiri bawah itu terdapat rangkaian motor servo dan juga LCD yang mana nantinya semua akan berpusat pada Arduino Uno. Pada rangkaian sendiri tidak digunakan breadboard dikarenakan jika digunakan breadboard akan termudah lepas kabel-kabel serabutnya apabila terdapat mobil ataupun berbagai objek yang terdapat di atas diorama, sehingga kelompok kami memutuskan untuk langsung melakukan proses penyolderan dengan bantuan timah sehingga perekatan lebih kuat dan juga tidak mudah lepas. Setelah dilakukan proses rangkaian, maka selanjutnya akan dilakukan proses coding untuk memasukkan program kepada Arduino Uno, sehingga alat otomasi dapat digunakan secara baik dan lancar. Dapat dilihat pada coding 1 merupakan coding yang digunakan untuk menginisiasi dan menginstal dari masing-masing komponen yang akan digunakan. Dapat dilihat juga dimasukkan library dari servo dan juga LCD yang akan digunakan. Pada coding 2 terdapat coding yang berisikan mengenai kata-kata dan juga angka yang akan dikeluarkan pada LCD, seperti LCD print bahwa S1 sedang fill ataupun sedang empty yang mendapatkan sinyal dari sensor infrared, dan kemudian nantinya akan dikeluarkan pada papan LCD sehingga para pengemudi mobil dapat mengetahui kondisi apa yang sedang terjadi pada ruang parkiran. Kemudian coding selanjutnya itu merupakan coding yang berisikan untuk memberikan informasi bahwa parkiran sudah penuh, sehingga terdapat tulisan LCD print sorry parking full pada coding yang dibuat. Kemudian pada coding ini sendiri menginisiasi buka tutupnya dari servo yang digunakan, sehingga apabila sensor infrared 7 dan 8 mendeteksi adanya objek di depannya, maka akan langsung dibuka palang pintunya. Kemudian terdapat juga coding berupa digital read dari 1 hingga ke 6 sensor infrared itu sendiri. Kemudian coding-coding ini nantinya akan dimasukkan kepada Arduino Uno
untuk dapat diperagakan prototipenya pada penjelasan yang selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prototipe dari car parking system. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya pada rangkaian CAD yang telah dibuat, bahwa pada prototipe ini juga menggunakan Arduino Atmega yang berada pada kiri bawah pada foto, dan juga dilengkapi dengan komponen pendukung lainnya. Dapat terlihat juga pada foto bahwa prototipe ini menggunakan bantuan maket, yang mana untuk mempermudah visualisasi dan mekanisme jalannya car parking system ini. Pada prototipe ini juga dilengkapi dengan 6 slot parkiran yang terdeteksi dengan sensor infrared, palang otomatis yang berperan juga sebagai penghitung ketersediaan parkiran dalam sistem, dan yang terakhir ada LCD untuk menampilkan output secara visual. Berikut merupakan mekanisme dari car parking system yang telah dirancang. Dapat terlihat pada foto ini merupakan mekanisme dari membuka dan menutup palang pintu tempat di mana mobil bisa keluar dan masuk. Nah, tampak dari foto ini adalah tampak belakang atau tampak ketika mobil keluar dari parkiran. Ketika mobil ingin keluar, maka sensor infrared akan mendeteksi keberadaan mobil dan palang pintu akan terbuka. Palang pintu ini akan terus terbuka hingga mobil keluar dan akan menutup ketika mobil sudah melewati palang dan sensor infrared yang kedua. Terdapat delay juga sebesar 1,5 detik untuk memastikan mobil ini telah keluar dengan sempurna. Nah, untuk yang ini merupakan mekanisme dari ketersediaan parkir. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ketika mobil ingin masuk atau keluar, maka mobil harus melewati sensor infrared. Nah, setelah sensor ini mendeteksi adanya palang, pintu akan terbuka dan terdapat informasi pada LCD bahwa ketersediaan mobil akan bertambah atau berkurang. Seperti pada contoh di foto ini, bahwa terdapat mobil yang ingin masuk ke parkiran dan terdapat informasi ketersediaan parkir sebesar 1. Maka mobil dapat masuk, dan ketika mobil masuk itu, ketersediaan parkir akan berkurang 1. Begitupun sebaliknya ketika mobil akan keluar, maka slot akan bertambah 1. Jika ketersediaan parkir penuh, maka secara otomatis palang tidak akan terbuka ketika ada mobil yang masuk dan terdapat informasi tambahan pada layar LCD bahwa parkir telah penuh. Selain itu, pada LCD juga dilengkapi dengan informasi mengenai slot parkir mana saja yang masih kosong, ditandai dengan tulisan empty. Dan jika sudah terisi, maka akan terdapat informasi tulisan fill pada layar LCD. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami dengan judul pendeteksi ruang kosong untuk meminimalisasi proses pencarian parkir di basement. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami.